alat peralatan pertahanan kita, namun kita juga masih membutuhkan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan-pembangunan sesuai dengan sasaran yang kita rencanakan. Seperti tadi disampaikan bahwa inti dari pembangunan pertahanan ini adalah kita adalah defense supporting economy. Jadi kita juga peralatan pertahanan kita ini juga untuk menjamin stabilitas keamanan negara ini dan tentunya untuk menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi yang akhirnya adalah untuk kemajuan bangsa, untuk kemakmuran rakyat. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian, terima kasih. Pertanyaan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wamen, Pak Kasat, Pak Kasal dan Pak Kaso, rekan-rekan wartawan sekalian. Selama era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2025 ini, saya mengalami semuanya. Dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando. Bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama. Dan ini merupakan modal kuat apa yang disampaikan oleh Pak Utut tadi untuk memelihara stabilitas dan keamanan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Ruli, cukup. Pak Tony, Pak Muhammad Umar, cukup ya. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mungkin lebih banyak ke Pak Wamen dan ke Pak Tanjo ya. Kalau dari saya tadi lebih mekanisme anggaran untuk 2026. Silakan. Dari eskalasi militer kemudian ada penjarahan banyak disorot juga kenapa penjarahan ini terjadi secara seolah berstruktur dan masif dan ini juga dikritik kenapa tidak ada pengamanan selama proses penjarahan berlangsung tapi pengamanan baru terjadi setelah penjarahan selesai begitu, artinya TNI terjun setelah penjarahan selesai begitu. Nah ini apakah memang ada banyak dikritik, adakah unsur kesengajaan dari peristiwa itu terjadi atau seperti apa? Mungkin ada penjelasan dari Wakil Panglima atau dari Pemenhan. Terima kasih Pak. Saya persilakan Pak Wamen dulu ya. Baik Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya melihat bagaimana situasi saat ini ya. Oke, jadi benar dalam beberapa hari ini seperti disampaikan oleh Pak Utut tadi, kita prihatin ya melihat kondisi belakangan selama beberapa hari belakangan ini yang tindakan anarki ini sebetulnya tidak dapat ditolerir lagi ya. Bapak Presiden menyampaikan bahwa silahkan rakyat menyampaikan aspirasi yang murni ya kepada DPR ataupun kepada kementerian dan lembaga, silahkan disampaikan dengan mekanisme yang ada ya. Tapi jangan terus kemudian penyampaian tersebut ditunggangi sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan-tindakan yang anarkis yang sampai dengan merusak fasilitas umum, memasuki rumah pribadi dan mengancam orang per orang. Dan atas hal ini Bapak Presiden melalui Menteri Pertahanan tadi malam juga sudah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Polri untuk melakukan tindakan tegas yang terukur. Jadi kami juga mengharapkan kepada masyarakat, mari kita jaga keamanan negara. Kita semua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kondusivitas keadaan negara ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, kami mengharapkan sekali lagi kepada masyarakat, mari kita bangun sama-sama, jangan biarkan para penunggang yang akan membuat negara ini kacau, kita biarkan, kita beri kesempatan, mari kita sama-sama berjuang. Saya rasa demikian. Satu lagi ya, karena kita semua.
satu bagian skenario untuk menuju darurat militer, karena salah satu syarat dari darurat militer adalah adanya kerusuhan itu kan, dan ya punten itu udah menjadi trending topik nyampe di Twitter, jadi pembahasan banyak orang kayak gitu. Paham. Tanggapannya Bapak, terima kasih. Mungkin dari Pak Tandio. Kalau dugaan saya sih pasti tidak, tapi ini biar Pak Tandio. Baik, terima kasih ya. Saya sampaikan bahwa tentara lah TNI dalam hal ini taat konstitusi. Tadi ya saya sampaikan bahwa TNI saat ini dalam satu soliditas yang sangat kuat antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan. Tentunya kita dalam satu kodal itu semuanya. Kalau ada anggapan seperti itu, tentunya itu sangat salah, jauh dari apa yang kita lakukan. Kita semuanya saya sampaikan tadi, kita taat konstitusi. Kita memberikan bantuan kepada institusi lain, tentunya atas dasar regulasi dan permintaan itu sendiri. Ya, ini saya sampaikan bahwa pada saat tanggal 30 Pak Presiden memanggil Kapolri dengan Kepala Staf Panglima TNI dan Panglima TNI dan Kapolri menyampaikan statement itu, dan kita solid jadi satu di situ, ya. Bagaimana untuk mengelola ini sama-sama, ya. Jadi tidak ada kita mau ngambil alih itu, tidak ada, ya. Karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan adalah Polri dulu, ya. Polri baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya, barulah kita jadi satu dengan Polri. Tidak ada keinginan kita untuk mengambil, ya. Terima kasih. Baik, saudara-saudara sekalian, kita cukupkan. Beliau masih banyak tugas. Tugas terpenting dari teman-teman TNI adalah menjaga sampai keadaan sekondusif mungkin dan kita semua bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih ya.